Jadi hati-hati, Roy Suryo jangan senang dulu ya. Karena orang seperti Anda yang lulusan Visipol ya, mengklaim memiliki ahlian telematika tanpa ada fondasi pendidikan formal sama sekali, apalagi Anda mengaku sekarang meningkatkan diri menjadi peneliti tanpa ada bukti jejak digital apapun. Anda punya tulisan atau artikel ilmiah, book chapter, jurnal, paper, buku, itu tidak pernah ada fondasi apapun yang bisa Anda klaim bahwa Anda adalah seorang peneliti. Jadi klaim 99,9% palsu terhadap ijazah dari Pak Jokowi itu adalah klaim palsu. Gitu. Dan itu akan Anda pertanggungjawabkan. Karena bagaimana mungkin Anda bisa mengklaim, itu akan diuji. Ya, 99,9% palsu itu akan diuji. Statement itu statement politik, statement propaganda politik atau statement ilmiah. Oke, pemirsa Balige Academy, ya kita membahas sedikit tentang klaim sepihak ya, dari pengacara Roy Suryo maupun Tifa ya. Jadi terutama ini klaim sepihak dari para pengacara Roy Suryo yang mengatakan bahwa terjadi kriminalisasi terhadap peneliti atau para peneliti. Ini adalah kebohongan publik terbesar. Ya. Kebohongan publik terbesar terkait dengan klaim sepihak dari para pengacara Roy Suryo, bahkan dari Roy Suryo sendiri yang mengklaim bahwa dirinya peneliti. Ya, sebelumnya tidak terdengar orang ini melakukan penelitian apapun. Dan akhir-akhir ini semakin diselebrasi, semakin diulang-ulangi bahwa Roy Suryo ini adalah peneliti. Kita tidak tahu peneliti apa dia. Jadi yang penting para pengacaranya ini terus mengutarakan itu sehingga di persepsi publik ya tertanam bahwa terjadi kriminalisasi terhadap peneliti bernama Roy Suryo. Ya, Roy Suryo ini mungkin satu-satunya di dunia yang mengaku peneliti tetapi tidak pernah ada catatan digital tentang tulisannya tentang telematika, digital image processing atau digital forensik. Terlihat tidak ada catatan atau rekaman tulisan dia yang ada di Google Scholar, Scopus, atau akun peneliti di BRIN atau di universitas yang tercatat di Sinta ya, milik Kemendikbud dulu atau Kemendikti ya. Jadi tidak ada catatan apapun mengenai Roy Suryo pernah menuliskan atau membuat atau menulis artikel ilmiah terkait dengan telematika, telecommunication, informatika, digital image processing, itu tidak ada ya tulisannya. Apalagi kalau kita cek di OneSearch ya, itu menjejak tulisan-tulisan seseorang terdistribusi di perpustakaan-perpustakaan di Indonesia, itu tidak ada sama sekali. Jadi klaim sepihak dari para pengacara maupun dari Roy Suryo sendiri bahwa dia peneliti itu omong kosong dan kebohongan terbesar. Itu hanya meningkatkan daya tawar mereka di depan polisi, ya, penyidik maupun di depan para jaksa, dan itu pasti akan dikuliti oleh para ahli yang dihadirkan di persidangan nanti. Ya. Jadi hati-hati, Roy Suryo jangan senang dulu ya. Karena orang seperti Anda yang lulusan Visipol ya, mengklaim memiliki ahlian telematika tanpa ada fondasi pendidikan formal sama sekali, apalagi Anda mengaku sekarang meningkatkan diri menjadi peneliti tanpa ada bukti jejak digital apapun. Anda punya tulisan atau artikel ilmiah, book chapter, jurnal, paper, buku, itu tidak pernah ada fondasi apapun yang bisa Anda klaim bahwa Anda adalah seorang peneliti. Jadi klaim 99,9% palsu terhadap ijazah dari Pak Jokowi itu adalah klaim palsu. Dan itu akan Anda pertanggungjawabkan.
Karena bagaimana mungkin Anda bisa mengklaim itu akan diuji. Ya, 99,9% palsu itu akan diuji. Statement itu statement politik, statement propaganda politik atau statement ilmiah. Gitu. Ini bahaya gitu ya. Siapapun bisa Anda tuduh seperti itu untuk menjatuhkan nama-nama besar, khususnya nama-nama besar di bidang politik gitu ya. Jadi dan ini juga untuk ya nanti di sidang nanti untuk menguliti Anda sehingga Anda tidak pernah lagi bisa dipakai di persidangan sebagai ahli. Karena bagaimana mungkin Anda mengaku mengklaim diri ya, padahal hanya melihat menganalisa, kan itu track recordnya Roy Suryo adalah menganalisa video sur dari dari para aktor artis gitu ya dengan pakai mata, karena dia tidak memiliki apapun gitu loh, fondasi apapun untuk menganalisa pergerakan objek, frame demi frame, objek identification dan lainnya. Dia tidak punya kemampuan untuk itu dan dia selama ini dipakai sebagai ahli. Bayangkan kan begitu berbahayanya orang ini mengklaim diri sebagai ahli, apalagi sekarang peneliti, padahal tidak punya jejak apapun terhadap klaim sepihak tersebut. Dan itu akan dikuliti di persidangan, gitu loh. Nggak tahu lagi setelah mengaku ahli berubah menjadi peneliti, besok entah jadi apa lagi di persidangan. Ya terakhir di Madilog dia mengaku bukan peneliti, penelaah dokumen publik katanya. Nah ini apa lagi nih? Ya klaim seperti itu apalagi itu yang dilakukan Roy Suryo. Berubah terus seiring dengan waktu. Besok dia jangan-jangan peneliti angkasa luar itu, ya kan, astronot atau apapun bisa dia klaim itu, ya. Oleh karena itu akan ditelanjangi Roy Suryo supaya tidak ada lagi ahli yang mengaku peneliti juga yang dipakai di persidangan seperti Anda. Bahaya. Yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Ya, ada itu kasus-kasus Roy Suryo juga kesalahan dalam menentukan apakah itu video asli atau tidak ya. Jadi nanti itu bahan itu kita bahas ya. Roy Suryo ini kan ya ahli-ahli semacam ini harus dilarang hadir di persidangan karena nggak punya latar belakang pendidikan apapun. Ya, hanya karena namanya dibesarkan dari tayangan-tayangan infotainment. Ya, kalau kalian lihat pada tahun 2000-an Roy Suryo ini kan populer di kalangan wartawan infotainment, yang wartawan tersebut juga nggak tahu bahwa keahlian itu didapat dari mana. Masa dari seseorang yang menekuni fotografi di Institut Seni Indonesia atau di Fakultas jurusan komunikasi Visipol UGM, kan enggak, orang yang membidangi komunikasi dan fotografi masa jadi ahli digital forensik, telematika, padahal banyak doktor tersebar di Indonesia ini. Kenapa kalian membesarkan nama Roy Suryo ini infotainment? Salah kalian dulu juga itu loh ya. Akhirnya orang ini sekarang menaikkan diri jadi peneliti, besok entah apa jadi astronot juga orang ini. Itu akan ditelanjangi di persidangan. Nah, pada 7 Oktober 2025 ya di RH Channel itu ditayangkan RRT. Jadi judulnya adalah Fakta yang Disembunyikan. RRT telusuri jejak Jokowi di Solo. Temukan ini di makam keluarganya. Ya, ini dia. Nah, ini dia di thumbnailnya itu. Ya, inilah dia ya di thumbnailnya itu. Saya sangat menyayangkan ya. Ini Refli Harun katanya dokter hukum. Diva ini katanya kedokteran, S1 kedokteran UGM lulusannya. Roy Suryo S1 Visipol UGM. Mengaku peneliti. Tapi bayangkan ya, ini yang keduanya ini tidak ada ini. Ya, baik Diva maupun Roy Suryo itu tidak ada di Google Scholar tulisannya apa, ya dirujuk orang juga nggak ada, Scopusnya nggak ada, terregister namanya di universitas mana juga nggak ada sebagai dosen atau akademisi. Yang ada di akun Sinta ya kan ada nomor induknya itu gitu ya. Nah,
Mereka pergi ke makam keluarga besar Jokowi pada 7 Oktober 2025, bayangkan. Nah, di situ ya sangat disayangkan di sini Refli Harun ini ya, menggunakan RRT itu. Padahal saat itu sedang populernya RRT, Roy, Rismond dan Tifa. Tapi beruntung ya, foto saya itu tidak ada di sini. Ya, ditaruh. Tidak ada foto saya di sini. Ya, kalau sempat ada foto saya di thumbnailnya ini, untung aja ya tidak ada. Kalau sempat ada thumbnail wajah saya di situ, akan saya laporkan itu Refli Harun itu. Ya. Betapa tidak beradabnya atau betapa biadabnya mereka datang ke kuburan dari keluarga besar seseorang dan ada celoteh-celoteh seperti Rosuryo, ibu sambung katanya, karena kurang panjang katanya, mengolok-olok di depan kuburan keluarga besar seseorang. Apalagi ini keluarga besar Presiden Republik Indonesia yang ke-7 2 periode. Ya, belum lagi statement Tifa yang mengaku peneliti ini, peneliti abal-abal ini, ya, mengatakan memberikan hipotesis hanya dari usia orang tua, ya, dari Pak Jokowi 20 tahun, ayahanda, ibunda 18 tahun, itu tak lazim, maka dia hipotesiskan bahwa itu bukan orang tua kandung. Bayangkan, ini kan sudah propaganda politik orang ini untuk menghancurkan nama besar keluarga besar Pak Jokowi hanya karena usia 20 tahun ayahanda, 18 tahun ibunda. Padahal hal tersebut ya lazim, sangat lazim. Kalau saya merujuk ke opung saya, opung Doli atau kakek, usia 20. Opung buru saya usia 17 menikah. Atau nenek saya 17 dan lahirlah bapak saya. Masa dari angka-angka itu, angka usia itu dikatakan tak lazim. Untung saja kalian tidak berada atau tidak mendatangi kuburan keluarga besar keluarga saya. Ya, untung saja yang kalian datangi kuburan atau makam dari keluarga besar Pak Jokowi yang dikenal sabar. Ya, sangat-sangat sabar. Kalau kalian datang dan memberikan statement kayak gitu di kuburan keluarga besar saya dan melakukan olok-olok seperti itu, ibu sambung karena kurang panjang statement mulutnya Rosulyo, ya, si peneliti abal-abal gadungan ini, dan Tifa memberikan hipotesis tak lazim dan dihipotesiskan itu bukan ayah atau ibu kandung. Kalau kalian datang dan memberikan statement seperti itu di depan kuburan keluarga saya tidak tahu. Saya pasti tidak akan sesabar keluarga besar Pak Jokowi. Saya pastikan saya tidak akan sesabar mereka. Ya, saya pastikan. Gitu. Ya, betapa kalian tidak beretika, mengaku peneliti. Kenapa saya bahas ini sekarang? Ya karena saya baru nonton ini. Ya, ini. Dipublish 7 Oktober 2025. Saat itu saya entah apa, saya menulis atau apalah, saya bingung. Ya. Untuk saya baru tonton. Begitu. Dan saya yang mencengangkan saya ada tulisan RRT itu seolah-olah Roy, Rismond, Tifa yang populer saat itu. Ternyata Refli Harun, Roy dan Tifa. Ketiga oknum ini, ya, oknum ini, ya, termasuk juga di situ Muhammad Taufik dari Solo juga ada di situ yang mengaku pengacara dan mereka bercanda gitu ya seperti itu di depan kuburan keluarga besar seseorang. Nah, ini untung aja ini tidak ada yang namanya foto atau gambar saya, wajah saya di apa ini. Kalau enggak pasti saya pastikan besok akan saya laporkan ini Refli Harun ini. Ya. Inilah Pak Jaksa, ya, orang yang kalian tangguhkan penahanannya. Inilah wataknya. Sanggup enggak kalian, ya, misalnya kedua orang ini, Roy Suryo dan Tifa, mendatangi kuburan atau makam keluarga besar kalian, Pak Jaksa, dan memberikan candaan-candaan seperti itu.
Apakah kalian masih meyakini bahwa kedua orang ini peneliti atau seorang propaganda, dua orang propaganda politik tujuannya hanya untuk menghancurkan image atau citra dari keluarga tertentu? Bayangkan, inilah jaksa, orang yang kalian tangguhkan penahanannya, dan kalian dengan kegaduhan semacam ini kalian bertanggung jawab ke depan. Ya. Inilah, bayangkan orang kedua orang ini, ketiga orang ini, terutama Roy Suryo dan Kiva ini. Ya, coba tonton jaksa. Ya, judulnya di Refli Harun itu fakta yang disembunyikan. Biasalah Refli Harun selalu memberikan tanda tanya, ya, untuk menghindari kasus hukum, ya. Selalu seperti itu dia bermain seperti itu, tanda tanya gitu, ya. Setelah itu tanda seru, ya. Refli Harun ini selalu bermain seperti itu. Kalau judul tanda tanya seru, terus nanti diduga bisa jadi, dia bermain-main seperti itu untuk menghindari hukum. Begitulah pengecutnya Refli Harun ini, gitu. Ya udah hafal lah kita seperti itu, ya. Jadi coba kalian tonton jaksa, ya. Tuliskan aja di situ, search di YouTube, fakta yang disembunyikan, RRT telusuri jejak Jokowi di Solo, tanda seru, temukan ini di makam keluarganya, tanda seru 2 kali. Kalian tontonlah itu jaksa, ya, baru kalian tahu siapa orang-orang ini, ya. Siapa? Kalian sadar, ya, penonton, orang-orang yang datang itu, saya sudah paham itu semua. Setahun saya bersama mereka, para pengangguran. Ya, kalian lihat itu, dikasih 100.000 ongkos datang gitu. Karena memang kerjaannya cuma itu, orang-orang itu saya udah hafal itu semua. Mereka itu mengaku aktivis, kasih ongkos transfer 100.000 datang itu. Jadi bukan kalian kira itu mendukung kebenaran, fakta, pencarian kebenaran. Tidak, saya sudah hafal mereka itu setahun ini. Orang-orang pengangguran gitu, ya. 100.000 ongkos, 100.000 aja udah datang itu semua itu dapat. Kalau ada gratis makan siang, kayak orang yang nggak pernah makan, ya. Kalian lihat itu baik di Polda maupun di Kejaksaan, orang yang datang itu orang-orang pengangguran, ya. Memang yang mengaku aktivis itu orang-orang itu ada yang emak-emak lah, ada yang tua bangka, itu semua pengangguran. 100.000-nya itu datangnya itu. Jadi jangan kalian kira banyak dukungan terhadap Roy Suryo dan Kiva, orangnya itu aja. Dan saya paham, hafal itu semua itu orang-orang itu, 100.000 itu, ya. 50.000 pun datang itu, ya. Kenapa? Nggak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan. Ya itu pekerjaan mereka, seolah-olah mendukung BTV atau dia apa, pokoknya di ini job lah dia. Pada 100.000-nya itu, ya. Ada proyek, ada bohir yang membayar mereka 100.000 itu, ya. Nggak ada yang bisa menyangkal itu. Semua orang paham di situ, ya. 100.000. Jadi jangan kalian kira banyak pendukungnya, bukan. Ya, itu 100.000 itu, ya. Murah 100.000 untuk mendaftarkan tiap orang. Jadi kalau ada bohir misalnya 100 juta, kalian bayangkan 100 juta jadi disebar, dibagi 100.000, ada berapa itu? Ya, ada 1.000 orang bisa datang gitu. Ya, kalau kalian punya uang 100 juta, bisa mendatangkan 1.000 orang. Itu. Orang-orang semacam itu kan paling datang 1.000 orang itu kemarin di Kejaksaan maupun di Polda. Ya, dengan modalkan 100 juta rupiah, bisa mendatangkan orang-orang itu. Bahkan bisa kalian tawar 50.000 pun datang ke mereka itu. Ya, itu pekerjaan mereka. Jadi bukan karena mendukung kebenaran penelitian Roy Suryo ataupun Kiva, itu 100.000. Gitu. 100.000 per orang itu, ya. Jadi jangan dikecohkan oleh banyaknya dukungan mereka. Enggak, saya paham semua orang di situ itu, ya. Kalau udah di kantin Polda itu minta bayarin ya semua itu, ya. Itu kalau udah di kantin Polda itu adalah bohirnya yang bayarin, gitu. Mereka orang-orang, aduh, konten kreator yang ada di situ pun nggak makan kalau nggak membahas jasa Jokowi. Itu. Karena begitu mereka membahas yang lain, nggak ada viewsnya, nggak makan mereka. Jadi mereka saling kebergantungan, ya. Propaganda politik dari mulutnya Roy Suryo maupun Kiva, ya kan,
ditumpangi untuk oleh para pengacara yang nggak jelas ini, ya kan, para pengacara yang numpang tenar ini, ya kan, terus eh, para konten kreator yang butuh makan, karena kalau mereka nggak membahas ijazah Jokowi, mereka nggak ada views, artinya nggak makan. Ya, bayangkan kalau di Jakarta misalnya dia konten kreator cuma dapat 2 sampai 3 juta aja, ya nggak makan lah dia, ya kan, kelaparan, ya kan, ongkos-ongkos kemana-mana. Terus udah gitu, inilah tim cheerleader sorak-sorai yang ada tadi itu di lapangan, anggap aja 1.000 orang, ya 100.000 pun datangnya dia gitu. Ya gitu, jadi jangan terkecoh orang ini bahwa mereka ini tim yang apa ini, enggak. Mereka simbiosis mutualisme, semua simbiosis itu, mutualisme. Ya, hafal saya sudah 1 tahun ya di sana. Ya, orang-orang di sana sudah hafal saya, muka-mukanya yang datang kemarin di Polda maupun di Kejaksaan tuh udah 100.000-nya itu, ya, perdatang. Nanti ada proyek lagi 100.000 lagi, gitu. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.